Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini Ibu akan memberikan materi vektor di ruang dimensi 3 atau R3. Kalau kemarin kita sudah mempelajari vektor di ruang dimensi 2 ya. Baik. Yang pertama kita akan belajar adalah vektor basis. Sambil kita lihat gambarnya ya. Misalkan A, B, dan C adalah 3 vektor yang tidak sebidang. 3 vektor yang tidak sebidang. Jika O adalah titik tetap dalam ruang dan P sembarang titik dalam ruang, maka vektor OP dapat kita nyatakan dengan vektor A. Kita lihat, ini vektor O, kemudian vektor P, arahnya ke P ya. Itu kita namakan vektor OP. Perhatikan paralelelepipedum di samping ini. Jika K, L, dan M adalah bilangan real, maka dapat disajikan kesamaan berikut. OQ sejajar A, demikian OQ sama dengan K kali A. QR sejajar B, demikian QR sama dengan LB. RP sejajar C, demikian RP sama dengan MC. Nih kalian bisa melihat karena OP sama dengan OQ ditambah QR ditambah RP, maka OP sama dengan KA ditambah KA ditambah LB ditambah MC. Dengan ilustrasi di atas, maka sembarang vektor dapat dinyatakan dengan triple vektor dalam A, B, dan C, sedangkan vektor A, B, dan C disebut vektor basis. Oke. Kita lanjutkan. Koordinat ruang dimensi 3. Koordinat ruang dimensi 3 terdiri atas sumbu OX, OY, dan OZ. Yang satu sama lain saling tegak lurus. Sebuah titik dalam ruang dimensi 3 disajikan dalam pasangan berurutan X, Y, Z. Kalau biasanya kita mempelajari koordinat kartesius hanya ada 2 sumbu yaitu X dan Y. Sekarang kita mempelajari koordinat ruang dimensi 3 yaitu ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Contoh adalah titik P 3,2,4. Itu artinya sebagai berikut. 3 satuan dari O ke OX. OX ya. 3 satuan, kemudian 2 satuan dari O ke arah OY, dan 4 satuan dari O ke arah OZ. Perhatikan letak titik P 3,2,4 pada gambar 1.13. Kita perhatikan titik P 3,2,4 letaknya di sini. Ini dia koordinat ruang pada dimensi 3 ya. Kemudian vektor basis dalam koordinat ruang dimensi 3. Vektor basis yang akan dipelajari di sini tidak seperti vektor basis yang dipelajari di muka, melainkan vektor basis yang ditentukan oleh vektor satuan panjangnya sama I, J, dan K ya, dengan ketentuan sebagai berikut. I adalah vektor satuan searah OX, J vektor satuan searah OY, K vektor satuan searah dengan OZ. Perhatikan, jika titik P dengan koordinat A, B, C adalah sembarang titik R itu vektor R, adalah vektor posisi P, maka R dapat dinyatakan sebagai triple berikut. AI yang searah dengan OX, BC yang searah dengan OY, dan CK yang searah dengan OZ. Sehingga OP atau vektor R bisa dituliskan
AI plus BJ plus CK. Ini karena dalam bentuk ketikan, maka kalian bisa melihat bahwa R itu vektor ya, itu penulisan tebal. Tetapi ketika kalian menuliskan pada buku tulis, kalian menuliskan R-nya ada strip di atas. Demikian juga dengan AI. Jadi I-nya kalian beri strip di atas, J-nya diberi strip di atas, dan C-nya juga diberi strip di atas. Kita lanjutkan. Bentuk vektor R tersebut dapat disajikan menggunakan vektor kolom, ya, vektor A, B, C. Nah, sebagai contoh, misalkan sebuah titik 3,2,4, maka vektor posisi P yang kita sebut vektor P dapat dinyatakan. Nah, vektor P itu sama dengan 3I plus 2J plus 4K. Ini penulisan namanya. Atau vektor P bisa kita tuliskan dalam bentuk vektor 3, 2, 4. Bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan ke operasi vektor. Operasi vektor seperti penjumlahan dan pengurangan sudah pernah Ibu jelaskan pada vektor di R2. Ini sama ya untuk sifat-sifatnya. Contoh vektor P sama dengan 2I plus 3J plus 4K, dan vektor Q sama dengan 4I plus 2J plus 5K. Ya, maka vektor P ditambah Q itu kita tinggal menjumlahkan saja vektor posisinya. Vektor I dengan vektor I, vektor J dengan vektor J, dan vektor K dengan vektor K. Ya. Maka vektor P ditambah Q hasilnya adalah 2I ditambah 4I, ada 6I. Kemudian 3J ditambah 2J ada 5J, dan 4K dan 5K dijumlahkan ada 9K. Ini sifatnya secara umum dapat dirumuskan seperti ini, kalian bisa melihatnya. Untuk pengurangan sama ya, kemudian perkalian skalar juga sama, tinggal dikalikan dengan bilangan di depannya. Contoh, diberikan vektor-vektor sebagai berikut. Ini ada vektor dalam bentuk vektor kolom. Vektor A sama dengan 1, 2, 4, dan vektor B 5, 4, 0. Tentukan vektor A ditambah B, tentukan vektor A dikurangi B, kemudian 2 kali A dan min 3 kali B. Kita lihat A ditambah B, kita tinggal menjumlahkan saja ya. 1 ditambah 5 hasilnya 6, 2 ditambah 4 sama dengan 6, 4 ditambah 0 hasilnya 4 ya. Maka vektor AB jika kita tuliskan dalam bentuk vektor posisi itu hasilnya 6I plus 6J plus 4K. Kalian bisa melihat sendiri, vektor A dikurangi B vektor, kemudian perkalian 2 kali vektor A min 3 kali vektor B. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Jika ada dua titik ini, diketahui titik A 3,4,7 dan B min 2,5,1. Tentukan komponen vektor AB. Ya. Jika vektor A dan B masing-masing merupakan vektor posisi, ya, vektor posisi titik A dan B, maka vektor A kita tuliskan 3, 4, 7. Vektor B min 2, 5, 1. Dari gambar 1.17 tampak bahwa AB, perhatikan AB itu sama dengan AO ditambah OB ya. AO kalau AO itu min A,
ya, min A ditambah B atau sama dengan B dikurangi A. Perhatikan ini yang terakhir aja. Vektor AB itu sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Kalau misalkan vektor AC maka sama dengan vektor C dikurangi vektor A, ya. Oke. Maka berapakah vektor B dikurangi A? Kita tinggal mengoperasikan saja. Min 2 dikurangi 3, min 5, 5 dikurangi 4, 1, 1 dikurangi 7, min 6. Jadi komponen vektor AB adalah min 5, 1, dan min 6. Atau kalau kita tuliskan dalam vektor posisi, hasilnya adalah min 5I plus 1C min 6K. Demikian untuk pelajaran hari ini. Silakan kalian kerjakan nomor mana ini, latihan 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, kemudian nomor 7, mana ya, ini aja deh, nomor 4 sampai dengan nomor 11. Semoga bisa dipahami. Untuk materi kali ini jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom chat pada kelas tim. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.